Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ut darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita menghayati, mentadaburi salah satu ayat di surah Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Yang saya beri judul adalah kita beramal sesuai dengan pembawaan. Materi ini bertujuan supaya kita masing-masing fokus kepada diri kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada lagu yang viral ya, ojo banding-banding Jadi nggak perlu kita membanding-bandingkan diri kita ya diri kita. Pertanggungjawaban kita nafsi-nafsi nanti ya. Tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang masing-masing di antara kita itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Farabbukum a'lamu, maka Tuhanmu lebih mengetahui biman huwa ahda sabila, siapa yang lebih benar jalannya. Ayat yang mirip seperti ini di surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci, bersih dari segala dosa. Jadi istilahnya jangan sok suci kita. Semuanya kita punya dosa, punya kelemahan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang maha tahu dengan orang yang siapa yang bertakwa, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu Allah yang maha tahu. Kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tujuannya supaya la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang yang bertakwa, yang takwa itulah standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman sekalian, di ayat ini di tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwa aikul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linnas, kepada semua manusia. Bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi semuanya katakan. Kul wahidin minkum ya'malu ala ma yaliqu bihi minal ahwal. Setiap orang di antara kalian itu beramal, melaksanakan sesuai dengan apa yang ada pada keadaannya sendiri-sendiri. Farabbukum a'lamu, maka Allah, Rabb kalian, lebih mengetahui biman huwa ahda tariqan ilal haq, terhadap orang yang lebih tahu ataupun yang diberikan petunjuk jalan menuju kepada kebenaran. Di masing-masing kita beramal sesuai dengan kondisi kita sendiri-sendiri, sesuai dengan bakat kita, dengan keadaan kita, dengan kesenangan kita, dengan hobi kita, yang bahasa populernya sesuai dengan passion kita masing-masing. Jadi passion ini bukan hanya dalam hal bisnis atau dalam hal pekerjaan ya, tapi ibadah juga ada passionnya. Masing-masing punya amal unggulan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Nah, kemudian di tafsir As-Sa'di disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, Qul kullun minan nas, katakanlah semua dari manusia, ya'malu ala syakilati, beramal sesuai dengan keadaannya, yaitu ala ma yaliqu bihi minal ahwal,
sesuai cocok dengan keadaannya. In kana minas safwatil abrar lam yushakilhum illa amaluhum lirabbil alamin. Kalau dia termasuk di antara orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, lam yushakilhum illa amaluhum lirabbil alamin. Maka amalannya itu sesuai, ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala. Ikhlas, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, wa man kana min ghairihim minal makhdhulin, kalau dia bukan termasuk orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan petunjuk, lam yunasibhum illal amal lil makhlukin, maka orientasi dalam beramal itu adalah untuk makhluk saja. Tadi kita di surat di dalam sholat tadi kita mendengarkan ciri-ciri orang munafik yurauna, mereka riya dalam beramal itu untuk mengharapkan supaya dilihat dan mendapat pujian dari orang lain. Ini sia-sia ya. Walam yuwafiqhum illa ma wafaqa aghradahum, dan tidak sesuai atau amalannya itu adalah hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, orientasi-orientasi duniawinya ya. Tidak ikhlas, tidak tulus, tidak bertujuan kepada Allah, tapi untuk selainnya, yaitu untuk sesama makhluk. Farabbukum a'lamu, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui biman huwa ahda sabila, dengan orang yang diberikan petunjuk kepada jalannya. Faya'lamu, Allah maha tahu, Allah mengetahui, man yasluhu lil hidayah, siapa orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Fayahdihi, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Wa man la yasluhu laha, dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah, fayukhtiluhu wa la yahdihi, maka Allah menyesatkannya dan tidak memberikan petunjuk kepadanya. Inilah ya, bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yahdillah fala mudhillalah, biasanya dalam muqaddimah. Kemudian tadi juga di antara potongan ayat ya, may yahdillah falan tajida lahu sabila ya. Siapa yang tidak man la yahdillah, siapa yang tidak diberikan petunjuk, maka dia tidak mendapatkan jalan untuk sampai kepada hidayah. Maka disinilah masing-masing kita melihat fokus kepada diri kita sendiri, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Apa yang ada potensi dalam diri kita, kita maksimalkan, dan kita senantiasa berhusnudzon. Sama sekalian, ada sebuah hadis yang panjang, hadis yang sahih, bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat di makam Al-Baqi, Baqi Al-Gharqad ya, di samping Masjid Nabawi, sebelah timur Masjid Nabawi. Beliau duduk bersama para sahabat setelah ada prosesi penguburan. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabat, ma min nafsin manfusah ila waqad kutiba lahu maq'atuhu fil jannati aw finnar aw kama qala. Tidak ada satu jiwa pun di antara manusia kecuali sudah disediakan tempat duduknya atau tempat kembalinya nanti, apakah di surga atau di neraka. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, afala nattaqilu ya Rasulullah, kalau begitu keadaannya, takdirnya ya Rasulullah, apakah kita tidak cukup berpangku tangan saja, gak usah usaha ya, gak usah beramal, toh masing-masing sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz, si fulan ini ahlul jannah masuk surga nanti, si fulan ini ahlun nar nanti masuk neraka. Apakah cukup berpangku tangan saja ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, la, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk menempuh jalan takdirnya. Amma ahlus sa'adah,
fayuyassaruna lisa'adah. Orang yang takdirnya mendapatkan kebahagiaan dimudahkan untuk menempuh kebahagiaan. Yang takdirnya ahlul jannah masuk surga dimudahkan segala jalan untuk masuk surga. Mudah datang ke masjid, mudah menghadiri majelis ilmu, senang dengan zikir, dengan doa, senang dengan syiar-syiar Islam, senang dengan para ulama. Dia dimudahkan menempuh takdirnya. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna lisyaqawah. Orang yang takdirnya mendapatkan kemelaratan, kesengsaraan, maka dia mudah menempuh takdir menuju kepada kesengsaraan. Suka pergi ke tempat-tempat maksiat, suka melaksanakan dosa-dosa, acara-acara yang berbau maksiat, wah dia mempelopori, dia menjadi pelopornya, menjadi promotornya. Nah, masing-masing kita bisa evaluasi ini. Kira-kira takdir kita menuju kemana? Itu kitalah yang paling tahu, bukan orang lain, bukan keluarga kita, bahkan pasangan kita mungkin nggak tahu. Dengan rahasia kita sendiri-sendiri ya, istri kita atau suami kita nggak tahu. Allah yang maha tahu, dan kemudian diri kita masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilatihi tadi. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan untuk menempuh takdirnya sendiri-sendiri. Maka setelah itu Nabi membacakan surah Al-Lail mulai ayat 5 sampai ayat ke-10 ini ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang suka memberi, suka bersedekah, wattaqo dan dia bertakwa, wasaddaqo dan dia mempercayai bil husna. Husna ini punya banyak arti, di antaranya adalah surga, akhirat, pahala yang baik. Dia percaya dengan pertanggungjawaban nanti di akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan dia untuk menempuh kemudahan. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil, medit, pelit, tidak mau bersedekah, wastaghna, dia merasa tidak butuh, sudah merasa kaya, sudah merasa eksis, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan dan lain-lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akhirat, tidak percaya adanya surga, tidak percaya dengan adanya yaumul hisab, dengan balasan yang baik tadi. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kesulitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini memiliki maksud kepada kita supaya seimbang ya. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah wasatiyah, akidah yang moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, moderat. Termasuk dalam bab amal-amal perbuatan manusia. Kita berada sebagai makhluk manusia ini antara makhluk yang mukhayyar, yang punya pilihan, dan makhluk yang mujbar, makhluk yang terpaksa. Kalau madhab Qadariyah itu mukhayyarnya berlebihan ya, mereka percaya 100% dengan kemampuan manusia, tidak ada campur tangan takdir Allah. Ini ekstrim. Madhab Jabariyah kebalikannya, manusia seperti benda mati, tidak punya pilihan, totalitas 100% hanya Allah Ta'ala saja. Ini juga ekstrim ya. Ahlussunnah wal Jamaah kita pertengahan, bainal mukhayyar wal mujbar. Ini dalilnya ya, dan banyak lagi ayat yang lainnya. Apa itu?
ada di antara sunnah rabbaniyah itu al-akhdhu bil asbab ya. Kita meyakini tentang sebab akibat. Itu sunnah rabbaniyah ya. Ketentuan Allah Ta'ala. Fa amma man a'ta wa taqa itu adalah sebab. Sedangkan fasanuyasiruhu lil usra itu adalah akibatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna ini adalah sebab kita punya pilihan. Fasanuyasiruhu lil usra itu adalah akibatnya. Dan ini bisa kita kiaskan ke yang lainnya ya. Qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Itu juga sama, ada hubungan antara sebab akibat. Kita bisa memilih apakah atau kita punya harta, apakah kita sedekahkan atau kita tahan, kita punya pilihan. Kita punya potensi, mau kita alokasikan kepada kebaikan, maka mendapatkan yusra kemudahan kepada surga, ataukah mau kita alokasikan kepada keburukan, akhirnya mendapatkan kesengsaraan yaitu neraka. Kita punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min, silahkan yang mau beriman. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau silahkan kufur. Inna a'tadna lidzalimina nar, tetapi Allah mengancam ya, barang siapa yang zalim maka disediakan neraka yang menyala-nyala. Nah, itu kita apabila kita memilih jalan kebaikan, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa kita apakah fujur atau takwa, itu Allah sudah mengilhamkan. Kita mengikuti bisikan dan fitrah kebaikan, kita sampai kepada kebahagiaan, itu pilihan kita. Kalau kita mengikuti bisikan keburukan, kemudian kita turuti hawa nafsu kita, bisikan setan, kita mengikuti dan melaksanakan kemaksiatan, itu pilihan kita. Maka pertanggungjawabannya kembali ke kita, jangan menyalahkan Allah Ta'ala ya. Semua Allah sudah mengirimkan Rasulnya, Allah sudah menurunkan Al-Qur'annya, Allah sudah mengirimkan sekian banyak ulama, bisa kita ikuti fatwa petunjuknya dan orang-orang yang baik. Kita tinggal memilih mana jalan kebaikan dan mana jalan kepada keburukan. Itulah hubungan sebab akibat di antara masing-masing kita. Jemaah sekalian, ada pelajaran yang baik dari para salafus saleh ya. As-salafus saleh itu 3 generasi awal, yaitu para sahabat, tabi'in dan para atba'ut tabi'in ya, para pengikut tabi'in. Ini adalah khairu umat terbaik. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah abadku, generasi sahabat, kemudian abad sesudahnya dan abad berikutnya. Jadi 3 abad pertama itu. Kita ambil di sini Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang merupakan ahli dalam baca Al-Qur'an. Kemudian Imam Malik bin Anas, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah murid daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat. Apa di antara hikmah yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Mas'ud begini ya. Satu saat Abdullah bin Mas'ud ditanyakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa sih Anda itu kok tidak sering atau jarang-jarang puasa sunnah? Saya lihat Anda kok jarang puasa sunnah, mungkin begitulah. Maka beliau menjawab ini, kalimat aslinya, idza sumtu dha'uftu. Kalau saya puasa sunnah, maka saya lemah. Anis sholah, saya nggak kuat melaksanakan sholat sunnah. Wa ana akhtaru sholah anis shaum, dan aku lebih memilih untuk memperbanyak sholat sunnah dibandingkan dengan puasa sunnah. Nah, ini disebutkan di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ini pilihannya Abdullah bin Mas'ud, memang passionnya, hobinya, sukanya adalah di sholat. Maka itu yang difokuskan, dimaksimalkan. Dalam sholat beliau bisa baca Al-Quran, bisa yang lain-lainnya ya. Kemudian sehingga tidak melaksanakan puasa yang sunnah. Ini yang sunnah ya, kalau yang wajib standar lah ya. Kemudian bagaimana dengan Imam Malik? Pernah beliau ya semacam mendapat kritikan atau masukan ya.
dari kawannya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini adalah al-abid, ahli ibadah, rajin sekali ibadahnya. Ditanyakan, wahai Imam Malik, kenapa sih Anda tidak serajin saya lah, mungkin begitu ya, dalam ibadah. Kenapa kok sukanya taklim saja? Nah, mungkin begitu ya. Maka beliau memberikan penjelasan ini. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal-amal yang sunnah itu sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki kepada hambanya. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wal yuftah lahu fis shaum. Boleh jadi ada seseorang yang dimudahkan untuk melakukan sholat, tetapi tidak dimudahkan untuk puasa. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada lagi orang lain yang dimudahkan sedekah karena hartanya banyak, tapi enggak mudah puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada lagi orang lain yang hobinya, yang kemudahannya adalah secara fisik dia berjihad karena kebetulan punya keahlian saat dulu ya perang secara fisik. Fa nashrul ilmi min afdali a'malil bir. Menurut beliau dan kita semuanya, bahwa mengajarkan, menyebarkan ilmu itu termasuk amal kebaikan yang utama. Waqad raditu bima futiha li fi, dan aku ridha, aku rela dengan kemudahan Allah yang diberikan kepadaku. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi, dan aku tidaklah beranggapan bahwa amal yang menjadi kesibukanku itu levelnya lebih rendah dibandingkan dengan amal yang menjadi kesibukanmu. Wa arju an yakuna kilana ala khair wa birrin, dan saya berharap mudah-mudahan masing-masing kita itu berada pada kebaikan dan sesuatu yang bijak ya. Masing-masing adalah sama pilihannya. Nah, inilah jawaban yang sangat bijak dari Imam Malik ya. Beliau passionnya adalah pada nasrul ilmi, mengajarkan, bukan passion di ibadah mahdoh atau maksudnya di puasa ataupun di sholatnya, tapi passionnya mengajarkan yang dengan taklim itulah beliau mendapatkan banyak murid. Beliau adalah seorang muassis, pendiri mazhab Maliki yang tersebar luas di Afrika ya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan ya. Maka kita tidak boleh meremehkan kepada orang lain. Kita punya tetangga, mohon maaf ya, kok nggak pernah ke masjid misalnya ya. Kadang-kadang kan timbul suudzon ya, mohon maaf ya, dalam diri kita. Waduh, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut taklim macam-macam. Jangan suudzon ya. Dia punya amal unggulan yang rahasia yang kita nggak tahu. Nah, dan lain-lainnya lah. Mohon maaf, saya dulu punya tetangga almarhumah ya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya. Biasa saja, seorang perempuan dan belum pakai jilbab ya, dan biasa saja, tapi masya Allah akhir hayatnya itu meninggal hari Jumat. Saya sampai diskusi sama istri, apa ya kira-kira amal unggulannya, rahasianya apa sih? Biasa saja orangnya. Kita tanya-tanya ke tetangga, ternyata apa? Beliau ini suka jual bunga ya pada saat orang-orang mau ziarah itu ya, dan suka madlumah ya, tergusur ya, digeser temannya dia sabar ya, bedanya digeser dia sabar, pokoknya nggak pernah sakit hati lah ya. Barangkali itulah salamatus sadr ya, lapang dada, memaafkan. Nah, itulah amal unggulannya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita nggak bisa memprediksi wah ini orang yang alim yang pakai macam-macam ya, secara performa meyakinkan, belum tentu. Bisa jadi ada ujub dalam dirinya, ada riak dalam dirinya, ada hurur ya, merasa tertipu, bahkan ada kesombongan dalam dirinya. Bahaya ini ya, amalnya bisa habis dari potensi-potensi perbuatan hati itu. Oleh karena itulah sama sekalian, pintu surga ada 8, ini kita punya pilihan. Mau masuk dari mana? Silahkan. Ada ini asma abwabil jannah, nama-nama pintu surga. Para ulama beda pendapat karena hadisnya berbeda-beda ya. Kalau 4 poin pertama itu ada dalam satu hadis, tapi 4 poin yang berikutnya itu berbeda-beda. Ada babul jihad, pintu berjuang. Wa yadkhulu minhul mujahidun, yang memasukinya adalah
para mujahid, para pejuang. Babus shalah, pintu salat. Wa yadkhulu minhu al-muhafiduna ala awqatihim. Masuk dari sana orang-orang yang menjaga waktu-waktu salat tepat waktu, masuk dari sana. Ada lagi babus shadaqah, pintu sedekah. Wa yadkhulu minhul mutasaddiqun, masuk darinya orang-orang yang rajin sedekah setiap hari, setiap pagi sedekah. Ada lagi babu ar-rayyan, pintu khusus yadkhulu minhu shaimun, untuk para orang yang rajin puasa. Nah, ini pintu spesial yang kelima ini. Al-babul aiman, pintu sebelah kanan, yadkhulu minhu man la hisab alaihi wa la sabiqata adab. Masuk dari sana orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada sahabat 10 yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Di antaranya umat Nabi Muhammad ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, yang intinya mereka adalah tauhidnya lurus, bertawakal totalitas kepada Allah ya. Kemudian babul afin, yaitu orang-orang yang suka memaafkan, yang tidak punya rasa geruntil ghil tadi ya, perasaan yang sakit hati kepada sesama. Ada lagi yang ketujuh babu dzikr, yaitu pintu zikir, yadkhulu minhu adz-dzakirin Allah. Orang-orang yang masuk ke sana adalah suka berzikir, suka mengadakan majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa. Nah, itu mungkin mereka masuk adalah dari pintu zikir ini. Nah, kemudian babul haji wal umrah, pintu yang khusus digunakan, dimasuki oleh hujjaj, yadkhulu minhu hujjaj baitillah, orang yang berhaji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, masing-masing kita punya pilihan ya. Sehingga Islam ini simpel. Kalau kita ingin mau masuk Abu Bakar ketika mendengarkan 4 poin pertama tadi, apakah ada orang yang masuk dari 8 pintu Rasulullah? Ada. Saya berharap engkau Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah ada jaminan ya masuk surga dari 8 pintu. Apakah kita masih ada jaminan? Masih ada ini. Amal yang sederhana, yang sangat mudah, yang bisa menjadikan kita dimasukkan dari 8 pintu. Yaitu apa? Berdoa ba'dal wudu, setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Itu kita berdoa sedemikian, kita rutinkan, illa futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyasha, dia bisa masuk dari pintu manapun. Kalau kita tambah Allahumma ja'alni minat tawabin, boleh ya, wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian ada seorang wanita yang dikatakan oleh Rasulullah, idza sholatil mar'a khamsaha, kalau seorang istri salat 5 waktu, wa shamat syahra, dia puasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, qilalah, dikatakan kepadanya nanti ada penyeru di akhirat, udkhulil jannah, masuk surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Insyaallah ya. Inilah seorang istri salihah. Panjenengan ibu-ibu yang punya suami itu adalah pintu wasilah masuk surga, mentaati suaminya wa ta'at zaujaha ini. Sehingga di sanalah ada banyak peluang kesabaran, banyak peluang syukur, banyak peluang amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran, dan masing-masing kita memaksimalkan potensi kita ya. Tidak perlu tolak-tolak ke sana kemari, melihat ke sana kemari, kita melihat diri kita sendiri. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturatuna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kamu kepada yang telah kamu kerjakan. At-Taubah 105. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.